Menurut saya penolakan hari ini ya yang sebelumnya tidak ada masalah, ini menurut saya kecurigaan saya agar bendera-bendera yang tidak dikibarkan sebagai bentuk perlawanan yang konkret terhadap rejim ya, yang memelihara oligark dan menyuburkan korupsi, kolusi, nepotisme. Rangkaian sekarang ini adalah tidak terlepas dari konsolidasi nasional 10, 11, 12 di Cibubur kemarin, bahwa hari ini kita melakukan tabur bunga, dan karena memperingati 24 tahun tragedi Trisakti, kami bersepakat mengeluarkan semua bendera-bendera yang organisasi yang terlibat pada saat tahun 98 untuk menjatuhkan Soeharto. Nah, kami sesalin pertama, kami sudah koordinasi tentang bendera-bendera organisasi 98 itu untuk dikibarkan oleh pihak Trisakti. Awalnya tidak masalah, tapi tadi ada sedikit dari kawan-kawan mahasiswa Trisakti katanya tidak boleh dikibarkan. Yang pertama, menurut saya kawan-kawan Trisakti harus belajar dari sejarah. Sejarah tidak juga dilupakan bahwa peristiwa 24 tahun yang lalu tidak terlepas dari organisasi-organisasi mahasiswa 98 yang pada saat itu melawan otoritarianisme Orde Baru yang simbolnya adalah Soeharto. Jadi menurut saya penolakan hari ini ya yang sebelumnya tidak ada masalah, ini menurut saya kecurigaan saya agar bendera-bendera yang tidak dikibarkan sebagai bentuk perlawanan yang konkret terhadap rejim ya, yang memelihara oligark dan menyuburkan korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi saya nggak tahu apakah mereka ditekan juga oleh aparat. Saya yakin tidak ada aparat penegak hukum yang menekan mereka, tapi politisi-politisi yang tidak menginginkan KKN dan oligarki ini hilang dari bumi Indonesia. Oh iya. Ya, jadi abang curiga ya bahwa ini ada yang tidak ingin ya. Padahal apa sih yang ditakutkan dari bendera-bendera itu, Bang? Ya, makanya saya bilang bahwa bendera-bendera ini tidak terlepas dari organisasi mahasiswa yang pada saat tahun 98 melakukan perlawanan terhadap Soeharto. Ya. Gitu kan. Organisasi itu apa aja, Bang? Organisasinya ada Forkot, ada Forbes, ada FKSMJ, ada Karat, kan gitu ya. Nah, artinya ini bendera-bendera yang dulu konsisten melawan otoritaris Soeharto. Nah, hari ini 24 tahun yang lalu itu terjadi penembakan 12 Mei tepatnya ya. Nah, itu kami kibarkan bendera itu sebagai simbol bahwa organisasi 98 itu ya ini yang melakukan perlawanan, dan kawan-kawan kami gugur di sini, dan itu kewajiban kami mengibarkan bendera organisasi 98. Jadi kalau ada bentuk kecurigaan yang berlebihan, menurut saya ini sudah jangan digiring ke politis lah. Nggak usah juga mahasiswa-mahasiswa itu mau ditekan juga gitu. Mahasiswa-mahasiswa kawan-kawan Trisakti ini harus tahu juga sejarah berdirinya organisasi pro demokrasi di Indonesia. Maksudnya mahasiswa itu BEM? Ya, kami tadi tidak tahu apakah itu mengatasnamakan BEM, tapi intinya katanya mahasiswa Trisakti. Oh. Padahal sebelumnya kami sudah sepakat dengan Presma Trisakti. Trisakti dan alumni. Paperti Trisakti tidak masalah itu dikibarin. Okay. Nggak ada masalah gitu. Tapi saya tidak tahu tadi itu apakah itu BEM atau Presma atau perorangan kita nggak tahu tadi itu. Gitu. Iya. Ya, berarti apa nih, Bang? Ini kita coba-coba menganalisa nih, Bang ya. Kalau dulu Forkot dan kawan-kawan yang benderanya dikibarkan itu adalah menentang KKN dan meruntuhkan rezim Soeharto, berarti kalau sekarang dilarang untuk dikibarkan, ini jangan-jangan rezim Soeharto hidup lagi nih? Ya, pertama bahwa ada yang saat ini berkuasa, kawan-kawan aktivis 98 yang berkuasa, dan benderanya itu kami kibarkan di sini. Oh, dia merasa terganggu? Dia mungkin merasa terganggu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa juga, karena kita pernah sangat kritis terhadap pemerintah. Jangan juga merasa terganggu dengan menelpon juniornya di kawan-kawan Trisakti ini, di kampus Trisakti ini tuh. Jadi nggak usah terlalu berlebihan juga kawan-kawan. Jadi jangan anti demokrasi, anti sejarah juga gitu kawan-kawan aktivis 98 yang lain yang ada di kekuasaan. Yang suka dalam pengibaran bendera itu bukan rezim Orde Barunya yang hidup lagi ya, tapi spirit KKN ya jangan-jangan ya. Ya,
Artinya sampai hari ini, pada awalnya kan kami melawan Orde Baru itu karena KKN-nya, dan hari ini KKN ini semakin subur dan semakin sangat luar biasa. Nah, perlawanan kami terhadap pemberantasan korupsi, kolusi nepotisme itu melalui acara ini, kami mau nyatakan bahwa ini ruhnya aktivis 98, bukan kekuasaan, bukan ujuk-ujuk mau menjatuhkan presiden, katakanlah gitu. Jadi melawan KKN. Nah, kalau presiden tidak mampu atau KPK tidak mampu memberantas korupsi, kolusi nepotisme, mundur saja gitu. Kan sederhananya begitu. Jadi itu terbiasa kami di 98 itu begitu. Jadi kalau ada yang anti kritik, anti demokrasi sekarang dengan melakukan tindakan menelepon kawan-kawan mahasiswa Trisakti dengan tidak boleh mengibarkan bendera, itu berlebihan. Jadi mungkin jangan-jangan ada elemen-elemen yang dulunya Forkot, FKSMJ yang sekarang berkuasa gitu Bang ya, yang kurang nyaman gitu. Iya, mungkin kurang nyaman. Iya, yang pasti kurang nyaman mereka. Apa kira-kira kurang nyamannya apa mereka? Iya, karena bendera mereka kita kibarkan. Karena kenapa? Sejarah itu tidak terlepas dari apa yang kita lakukan dulu kan. Tapi Abang udah minta izin ke alumni Forkot, FKSMJ yang lain-lain itu dulu untuk mengibarkan bendera. Karena di Gerakan Nasional 98 di situ ada FKSMJ, ada Forkot, ada Forbes, ada Karat. Kan gitu ya. Jadi nggak perlu minta izin ya? Tidak perlu juga, karena kan kan itu kan organisasi itu kan tidak terdaftar di Kemenkumham. Itu organisasi mahasiswa yang ketika itu melawan Soeharto. Gitu. Jadi tidak penting juga kita izin karena di Gerakan Nasional 98 itu sudah ada organ-organ mahasiswa yang pada saat 98 tadi diturunin juga ya Bang ya? Enggak, kita tidak turunin, kita tetap bertahan. Biar sampai kita akhir acara ya. Iya, biar kita ajarin juga nih mahasiswa agar tahu sejarah gitu. Tidak terlepas apa yang terjadi mahasiswa sekarang kritis tidak terlepas dari 98, nggak bisa kan. Berarti hari ini dalam tanda kutip ya, konflik dalam tanda kutip itu adalah dengan mahasiswa Trisakti ya. Tapi ya, dengan kampus? Dengan kampus nggak masalah, dengan alumni nggak masalah. Saya nggak tahu apakah tadi mahasiswa mengatasnamakan BEM atau pribadi atau Presma atau kita nggak tahu tadi itu. Kan kayak gitu. Padahal sebelumnya kami sudah berkomunikasi dengan Presma, kami sudah berkomunikasi dengan otorita Trisakti, kami sudah berkomunikasi dengan Paperti, alumni Trisakti 98-nya. Paperti itu keluarga apa ya? Ya, itulah alumni Trisakti. Nah, itu enggak masalah. Jadi lancar sebenarnya semua. Oke, Bang. Silakan. Nuhun. Terima kasih, Bang. Sama-sama.